Ya, baik sahabat, kalau kita lihat sahabat ya, ini adalah lokasi pembibitan milik Pak Narto ya. Kalau kita lihat ini sahabat, lokasi pembibitan ini sahabat, jadi terlihat seperti jarang-jarang sahabat ya. Nah ini seperti jarang-jarang dan kelihatannya tidak beraturan ya, tidak rapi gitu ya sahabat ya. Nah ini akibat dari sisa ya, ini adalah sisa dari teman-temannya ya, sesama bibit ya, yang lainnya sudah terjual ya. Nah inilah jadi kalau kita mempunyai lahan pembibitan, pemandangan seperti ini harus kita maklumi sahabat ya, karena memang ya pembeli kan raja ya sahabat ya. Pembeli itu selalu memilih ya, memilih mana yang terbaik baginya ya. Nah, padahal semua sama bibitnya, umurnya sama, tapi namanya pembeli ya itu adalah raja dan memilih satu persatu mana yang dia inginkan ya. Akibatnya seperti ini sahabat, banyak sisa-sisa yang belum terjual ya, sehingga terlihat pemandangan seperti ini sahabat, jarang-jarang ya. Nah ini akibat dari sisa dari bibit sawit yang satu umur ya, yang satu umur dan yang lainnya sudah terjual. Memang seperti ini sahabat, ini tidak boleh diangkat ya. Memang ini harus dipertahankan seperti ini ya, sampai menunggu nanti ada orang yang membeli ya. Biasanya ada yang membeli ini, kalau sisa-sisa seperti ini biasanya ada yang beli, mungkin harganya lebih murah sahabat ya. Nah sengaja dibiarkan seperti ini karena kalau digeser ya, kalau digeser sisa-sisa dari ini ya, sisa-sisa dari bibit sawit ini otomatis kan terangkat sahabat ya. Ya kalau terangkat ya seperti ini ya, kalau ini terangkat kita geser misalnya agar supaya lahan ini bersih ya, kelihatan pasti akan terjadi putus akar di sini sahabat. Ini pasti sudah kalau ini udah seperti ini ya, ini di atas 10 bulan nih, ini pasti akarnya sudah tembus ke bawah ke tanah ini ya. Nah ini kalau dicabut udah pasti putus akarnya, dan kalau sudah putus dan jikalau tidak ditanam langsung ya, ini akan bisa mengalami proses stres ataupun gangguan ya, bisa daun bisa layu ya, kuning, dan akhirnya bisa mati ya. Nah, makanya di sini pembeli harus berhati-hati ya, kita sama-sama menjaga agar supaya pembeli dan si pemilik bibit harus sama-sama mengerti ya, tidak saling rugi ya, karena si pemilik bibit juga tidak mau rugi ya, karena kalau sudah dicabut dan tidak jadi dibeli akan mengalami stres ataupun nantinya bisa mati ya. Nah kelihatan sahabat ya, ini adalah sisa-sisa dari bibit-bibit yang belum laku sahabat ya. Sengaja dibiarkan seperti ini agar supaya nanti kalau dipindahkan ya, dipindahkan misalnya disatukan ke satu wadah, ke satu lahan ya sendiri gitu, nanti akan mengalami stres sahabat ya. Kalau sudah mengalami stres sudah jelas akan mengeluarkan biaya lagi ya. Ya namanya sudah stres, artinya sudah mengalami gangguan ya, gangguan jiwa ya, jiwa bagi bibit ya. Nah, jadi kalau sudah terganggu udah jelas pasti akan kita mengalami kerugian ya, bisa menstabilkan lagi, tapi harus memerlukan waktu yang lama ya. Nah makanya harus berhati-hati ya, kita sesama pembeli harus menghargai hak-hak dari si pembibit, si pemilik bibit ya. Nah kita harus pandai menjaga diri ya, kita jangan selalu mentang-mentang kita mau beli ya, suka-suka kita cabut terus, kita angkat putus akarnya dan kita kembalikan lagi dan tidak jadi beli ya. Itu nanti bisa merugikan bagi si pemilik bibit ya sahabat. Nah ini ya terlihat ya sahabat ya, suasana lokasi pembibitan ini sahabat, jadi agak semacam
tak beraturan lah sahabat ya. Ini sengaja, memang sengaja dibiarkan agar supaya kalau nanti dipindahkan ke satu tempat, nanti sisa-sisa dari bibit ini bisa mengalami stres dan bisa layu, kemudian kuning dan bisa mati sahabat. Tapi kalau langsung ditanam tidak jadi masalah ya, karena akar yang putus sudah ke bawah ditanam ya. Kemudian plastik sudah dibuka dan sudah bisa ditanam dan kemudian bisa hidup. Tapi kalau tidak ditanam, kalau kita pindah ya dengan posisi seperti ini ya, ini sahabat, kalau kita pindah, misalnya kita pindah ke satu tempat ya, kita susun ke satu tempat rapi, pasti akan putus sahabat ya. Nah, sekali lagi sahabat, ini pasti sudah, kalau usia seperti ini ya sahabat, ini bibit sawit ini pasti akarnya sudah tembus ke bawah ya sahabat ya. Nah, jadi sengaja dibiarkan kepada pemilik, tidak disusun ya, sengaja dibiarkan seperti ini. Nanti pasti ada yang beli ya, ada yang beli ya, mungkin harganya lebih murah ya. Nah, karena ini sisa-sisa ya. Nah, tidak sahabat ya. Jadi sahabat, setelah melihat video ini kok kelihatannya tidak beraturan gitu ya, tidak seperti yang di sana ya itu. Nah, itulah ya sahabat ya, itulah salah satu ya faktor-faktor yang kurang menguntungkan bagi pemilik bibit ya, kalau bibitnya ini dibeli tidak kapasitas besar ya, tidak kapasitas satu truk besar gitu ya. Nah, kalau belinya dengan kapasitas satu pickup ya, satu pickup tuh paling muat 150 pokok ataupun 200 pokok kalau disusun ya. Tapi di sini kelihatannya yang beli itu rata-rata pakai pickup. Ada yang 100, ada yang 150, ada 200, jadi tidak semua dibeli ya. Nah, karena satu kali pembibitan Pak Narto biasanya 1000 ya, 1000 pokok ya. Nah, jadi supaya sahabat ketahui bahasanya ya, kalau kita lihat lokasi pembibitan ini ya, di tempat ini ya, di satu lokasi ini kelihatannya ada semacam pemandangan yang kurang sedap ya, berserakan gitu ya sahabat ya, kelihatan berserakan ya bibit-bibit sawit ini ya. Nah, ini ya, jika dibandingkan dengan sebelah ini sahabat, nah ini memang satu usia ya. Nah, ya kalau yang ini satu usia, memang ini belum ada yang membeli ya. Ini usianya sekitar 9 bulan ya sahabat, beda-beda sedikit ya, karena Pak Narto setiap sebulan sekali harus melakukan pembibitan baru sahabat ya. Nah, seperti ini sahabat, ini satu umur sahabat ya, ini satu umur nih, 4 ya, 4 ya kan, 4 250 kali 4 jadi 1000, ada 1000. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, sekali lagi sahabat ya, kalau kita lihat pemandangan seperti ini ya, jarang-jarang bibitnya nih. Ini adalah sisa-sisa dari lokasi yang tadinya seperti ini ya, karena selama ini yang membeli bibit di sini tidak pada partai yang besar atau jumlah yang besar, hanya mobil-mobil pickup yang masuk di sini ya, mobil pickup paling banter ya, bisa dimuat 200 pokok ataupun 150 ya, itu sudah susun paku ya. Jadi di sini sehingga karena belinya tidak pakai partai besar, pasti ada tersisa ya sahabat ya. Nah, inilah sisanya, dan ini sengaja dibiarkan oleh Pak Narto ya, karena ya sebagaimana kita ketahui, kalau kita cabut ya, kalau kita geser ke satu tempat, kita susun dengan rapi, otomatis pasti akar sudah tercabut ya. Sekali lagi, akar pasti akan tercabut sahabat ya, karena di usia-usia seperti ini pasti akarnya sudah tembus ke tanah sahabat. Nah, jadi sengaja dibiarkan oleh Pak Narto bibit ini
sengaja tidak tersusun rapi ya, karena memang dari awalnya ini susun rapi, tapi karena sebagian sudah ada yang laku, sudah dipilih oleh orang pembeli, sehingga inilah sisa-sisa dari sortiran orang yang sudah membeli ya, Pak. Kalau menurut saya sebenarnya bibit sawit itu semua sama, sahabat ya, apalagi satu usia ya. Tinggal kita itulah manusia kan maunya mau yang sempurna gitu ya, mau beli yang sempurna. Jadi inilah akibat dari pembelian yang tidak partai besar ya. Ada orang kalau membeli bibit pakai truk ya, truk itu muatannya bisa 1000 ya, bisa 1000 pokok. Nah, kalau 1000 pokok udah jelas satu umur dibawa semua tuh, sahabat. Nah, bisa bersih gitu. Tapi kalau di sini saya lihat yang beli hanya memakai mobil pickup ya, kapasitas 150 maupun 200 pokok ya, sahabat. Belum. Ya, ini dia ya, sahabat ya. Nah, jadi pemandangan seperti ini adalah hal yang biasa, sahabat ya. Kalau kita lihat semacamnya bibitnya tidak beraturan ya, padahal ini adalah sisa-sisa bibit yang telah disortir oleh pembeli. Nah, artinya bibit ini belum laku ya, dan sengaja dibiarkan seperti ini karena kalau dicabut, digeser ke satu tempat, disusun, akan tercabutlah akar yang sudah hidup di bawah tanah. Nah, kalau sudah tercabut pasti akan melalui proses stres ya, kata si tukang kebunnya, kalau dicabut bisa stres mas katanya. Nah, jadi tahulah kita kalau bagaimana stres satu tanaman ya, udah jelas pasti akan mengalami satu perubahan ya, yaitu berdaun bisa jadi kuning ya, kemudian pada akhirnya kalau nggak dirawat dengan benar ya, dari nol lagi dirawatnya, akan mati ya, sahabat. Layu, kuning, dan mati, udah jelas akan mengalami kerugian. Nah, Pak Narto juga tidak mau mengalami kerugian, jadi sengaja dibiarkan seperti ini. Nantinya memang ada katanya orang-orang sini yang membeli ya, orang-orang lokal sini yang membeli 5 atau 4 pokok ya, ya dikasih Pak Narto harga mereng, sahabat. Kalau ada seperti ini harga mereng, sahabat ya. Oke, sahabat. Mungkin sahabat sudah jelas ya kenapa pemandangan bibit sawit ini ya, lokasi bibitan sawit ini kelihatan acak-acakan ya, berserak gitu ya, tidak teraturan ya, berserak gitu. Ini ada yang satu, ada yang 3, ada yang 1, 2, ada yang banyak seperti ini ya. Nah, karena ini adalah sisa-sisa dari proses pensortiran yang dilakukan oleh pembeli yang tidak dengan partai besar ya, partai mobil pickup ya, pickup ya 150 200 pokok lah ya. Sementara Pak Narto sekali bikin ya, satu usia itu biasanya 1000 pokok. Nah, seperti ini, sahabat ya. Kalau disusun rapi seperti ini, sahabat, nanti bisa mati, sahabat ya. Jadi sengaja oleh Pak Narto ini dibiarkan seperti ini ya, agar supaya tidak terganggu proses pertumbuhan dari bibit sawit yang tersisa ini, sahabat ya.